warga Gen Halilintar dengan kesebelasannya. Sekarang saya bersama tim Sudut Pandang mengajak pemirsa menuju Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dari Bandara Tambolaka, kita menuju Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di desa ini, saya akan menemui seorang mantan kepala desa, Mateus Deta Raya. Selamat datang di desa saya. Terima kasih Pak Mateus. Wah, Pak Mateus, ini Bapak bilang belum kumpul semua udah seramai ini ya? Iya, iya. Tapi yang hari ini hadir istri-istri Bapak ini yang istri keberapa saja nih? Ini hanya 4 orang yang hadir sekarang. Ini istri yang keempat, Maria Mudila. Yang kemudian? Ini Dorcas Kaligoba, istri yang kelima. Ini Maria Waropati, istri yang ke-10. Istri ke-10. Terus kemudian ada Ibu Justina. Istri ke? Yang terakhir ke-12. Gitu ya? Oke. Ya, Mateus Deta Raya, pria asal Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya ini memiliki istri hingga 12 orang. Dan anak-anak yang dihasilkan dari ke-12 istri itu mencapai 52 orang. Mantan kepala desa ini menikah pertama kali saat usia 20 tahun dengan Maria Wondangura, istri pertama yang kini telah wafat. Selanjutnya menikah lagi berturut-turut 1 sampai 2 kali dalam setahun hingga 12 orang. Bapak hafal tidak nama ke-12 istri Bapak? Ini hafal nggak? kalau nama istri saya tetap hafal. Coba saya tes dulu deh, istri pertama. Maria Wondangura. Oke, istri kedua? Ripka Raborak. Istri ketiga? Dilaloye. Istri keempat? Maria Mudila. Oke, istri kelima? Dorcas Kaligoba. Istri keenam? Kalau anak 52, hafal tidak? Hah? Udah nyerah aja? Iya, Udah nyerah, apalagi cucu ya Pak ya? Iya, apalagi cucu Bu. Kecuali kalau sudah mereka nampak semua. Kalau datang kelihatan Ya, baru, kelihatan, ingat, bisa- ya ini iya, anak saya, begitu ya? Iya. Beberapa dari istri-istri itu adalah kakak beradik. Istri kedua dan keenam, dan istri keempat, kelima, dan ketujuh. Mereka hidup rukun. Setiap istri ini rumahnya di mana Pak? Kalau Masing-masing. sudah Bapak kasih satu-satu begitu? Iya, iya. Malah ada 2 lokasi, 2 kampung sekarang. 2 kampung isinya istri Bapak semua? Iya. Pada awalnya, istri pertama hingga keempat tinggal dalam satu rumah. Selanjutnya begitu ia memiliki uang, Mateus mendirikan rumah dan memberikan kebun serta ternak untuk setiap istri. 200 lebih cucu. Kalau semua cucu 200 lebih. Ya. Oke, terus kalau di sini ada istilahnya cucu anak laki-laki. Iya. Itu ada Iya. berapa? 83. Oke, nah ini yang di belakang saya ini berapa? Ini cucu dan anak. Aduh ya udah nggak kehitung ya Pak ya? Iya. Apakah Mateus masih berniat menikah lagi? Apa yang membuatnya menikahi banyak wanita? Simak penuturannya. Kalau Bapak tinggal di rumah ini dengan istri yang mana nih? Istri yang bungsu dan istri yang keempat. Ibu Maria ya, tinggal Ibu di sini Maria, juga ya. Pak, waktu itu kenapa sih Pak harus menikah sampai 12 kali begitu Pak? Ya. Apa alasannya waktu itu Pak?
Kalau berdasarkan talenta, saya memang kebetulan ikut sudah murid Tuhan Yesus yang 12 orang, laki-laki. Oh, maksudnya? Jadi saya sengaja genapkan. Hanya itu alasannya atau ada alasan lain? Alasan lain, arti untuk meringankan sesuatu pekerjaan. Seperti tenun, kerja kebun, lewat gotong royong semua. Jadi dia bisa meringankan begitu, Bu. Ya. Berarti ini Bapak memperistri 12 orang itu supaya nambah tenaga kerja Iya, atau memang tenaga. Bapak jatuh cinta sama ke-12 perempuan yang Bapak nikahi? Yang mana nih yang benar? Hati-hati jawabnya loh, Iya. Pak. Ada istrinya di sini. Masa cuma disuruh buat berkebun? 12 ibu ini lewat jatuh cinta yang pertama. Oh, itu ada Ya, dong. ada jatuh cinta yang pertama. Bapak waktu itu kalau milih istri ya, Bapak lihatnya apa nih? Apa sekedar jatuh cinta aja atau wah ini kayaknya orangnya kuat nih sehingga bisa bekerja di kebun? Yang mana nih? Ya, alasannya apa biasanya? Alasannya semua saya lihat ini memang jiwa kerja semua. Kerja tenun, bertani, urus ternak kecil, babi, ayam. Jadi di situ jatuh cintanya karena mereka ada berusaha semua. Nah, kalau Ibu Justina ini kan yang paling muda ya, menikahnya waktu itu berapa sih, 28 tahun yang lalu lah ya. Nah, Ibu kenapa mau sama Pak Mateus? Padahal Pak Mateus sudah punya 11 istri kan waktu itu. Kenapa, Bu? Ibu masih muda, baru tamat SMA lagi. Jodoh, Bu. Maksudnya jodoh dijodohkan atau Dijodohkan Ibu oleh juga Tuhan. jatuh cinta? Tuhan menjodohkan, kita mau pilih bisa karena Tuhan dia sudah tentukan jodoh, Bu. Pak, adatnya di Sumba ini kalau mau melamar anak perempuan itu kan ada yang namanya mahar atau belis ya di sini bilangnya ya. Dan belisnya ini tidak main-main, mahal begitu ya. Maharnya 5 kerbau, kemudian 5 kuda, terus 1 bongkah emas begitu. Nah, berarti Bapak berapa kali bayar belis ya untuk 12 orang? Itu semua lunas, Pak? Ya, 12 orang artinya sekalipun bertahap tetapi harus lunas. Artinya sesuai dengan waktu. Jadwal masing-masing pada saat kawin tetap harus tuntaskan belis adat 5 kerbau, 5 kuda, dan 1 momoli emas. Oke, berarti Bapak kaya raya ya Bapak ini? Ya, sekalipun tidak kaya tetap kita tuntaskan adat. Belis adat begitu, Bu. Pak, orang-orang ya di sekitar Bapak ini kan kepala desa ya. Ya. Ini orang-orang di sekitar Bapak bicara apa biasanya? Komentarnya apa? Tetap biasa-biasa saja. Keluarga besar? Mereka atau- juga dalam keheranan karena dijodohkan oleh Tuhan, mereka juga heran tetangganya ini kenapa bapak ini dia mampu, dia bisa sanggup kawin yang 12. Nah, kalau Dengan aman tentram saja, begitu juga tetangga di sini. Saya juga tidak ada keinginan untuk saya sampai kawin begini. Tapi karena Tuhan sudah jodohkan saya yang 12. Jadi barangkali Tuhan katakan, paskan murid saya, barangkali Tuhan bilang, saya omong begitu saja bukan pada tetangga. udah mereka iya aja Iya, gitu. iya. Oke. Walaupun yang 9 istri lain tidak tinggal satu rumah ya, tapi kok bisa adem, tentram, terus harmonis. Ini gimana sih Pak caranya? Apa biasanya Bapak kuncinya di mana begitu? Kuncinya Ibu tidak ada yang saya sayang sendiri, tetap saya sayang semua. Jadi tetap rukun, aman, tertib di dalam kekeluargaan. Oke, saya tanya sama istri Bapak aja ya, Bu Iya, Justina. Tadi katanya disayang semua. Apakah Ibu merasa sama disayang semua begitu? Iya, Bu. Sama sayangnya. Sama saya. Kalau Ibu Dorcas benar nggak? Pak Matius ini sayangnya iya, sama Bu. sama semua istri. Iya. Iya, tidak dibeda-beda. Kalau Ibu Maria? Ibu Marianya ada 2 nih, sama. Pak Matius kalau sayang sama istrinya sama semua. Iya. Oke. Enggak, memang tidak pernah ribut ya. Kan namanya rumah tangga kan biasanya adalah ribut-ribut sedikit. Apa pernah kalau ribut seperti apa sih di antara 12 istri begitu? Itu kalau ribut-ribut tidak ada yang sampai dengan suara keras-keras, Bu. Kalau ribut-ribut bisik-bisik. Bisik-bisik. Sebentar damai kembali. Oh, Waktu cium habis. Biasa-biasa saja, Bu. Oh, oke, Hanya maksudnya selisih paham. selisih paham sedikit nggak apa-apa. Iya, Pendekatan berulang, artinya dalam 3 periode ini saya terpilih karena suara dasar itu sudah ada dari keluarga. Firman Tuhan yang mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sepertinya benar-benar dijalankan oleh Matius Deta.
Dari pernikahan dengan 12 istri, ia memiliki anak sejumlah 52 orang, cucu 204, dan cicit 3 orang. Pak, pusing nggak Pak sih? Sebagai manusia Bapak pusing nggak? Punya keluarga Biasa sedemikian saja, besar? Oh enggak? Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Saya tidak pusing juga. Justru senang ya banyak Iya, istrinya senang. ya Pak? Iya, senang. Meski memiliki banyak anggota keluarga, mereka tak pernah kelaparan. Kebutuhan pangan selalu tercukupi dengan hasil panen sebanyak 12 hingga 15 lumbung padi. Tak hanya menanam padi, mereka beternak dan berkebun. Dalam urusan pendidikan pun, Mateus berupaya untuk memenuhinya. Namun belum satu pun yang berhasil menjadi sarjana. Besar harapan Mateus yang hanya lulusan SMP ini agar anak-anaknya berhasil dalam pendidikan mereka. Kalau ngasih makan satu keluarga kan biayanya sudah banyak. Nah ini Iya. Bapak punya keluarga dari 12 istri begitu. Ini ngasih makannya bagaimana Pak Mateus? Tidak mau. Sejak mereka, pada saat saya kawin, pada saat mereka kecil, saya yang memang harus piara sampai mereka besar. Iya. Sesudah mereka kawin, maka yang baru rumah tangga itu saya sudah perintahkan urus ibu ya, urus adik-adik. Oh begitu. anak-anak urus Yang sudah dewasa ibu dan masing-masing sudah kawin, begitu. Tapi ibu sebagai ibu rumah tangga yang harus menghidupi ada mungkin 20-30 orang di rumah ini ya. Gimana Bu? Repot tidak Bu? Tidak repot juga, sudah biasa Bu. Udah biasa dari dulu ya? Apa adanya kita makan sama-sama, rame-rame makan, daging sedikit bagi-bagi. Sayur pun juga begitu. Ibu deh sebagai orang yang bertanggung jawab di dapur lah ya. Berapa banyak, berapa liter beras yang harus ibu masak Biasa sekali makan? sekali masak Bu 15 kilo. 15 kilo beras Siang, untuk siang. malam juga begitu. Berarti 30 kilo untuk 2 kali makan. Iya. Capek nggak Bu masak beras begitu Pak? Ada banyak anak Bu. Oh banyak tenaga anak. juga. Dan di dalam artinya juga makan yang satu masak. kali, ada kalanya 2 kali masak. Pak Mateus dengan anak yang begitu banyak, 50 lebih ya, waktu itu bagaimana membiayai sekolahnya? Pendidikannya tetap bapak yang urus. Dan ada yang masih di SD, SMP, SMA, dan 5 orang yang kuliah. 5 orang kuliah, oh 5 orang kuliah di mana Pak saat ini? Malang. Di Malang. Ada yang jurusan keperawatan, jurusan hukum, dengan perkantoran. Begitu. Seberapa penting sih Pak pendidikan buat anak-anak Pak Mateus dan Ibu ya zaman sekarang begitu untuk Pak Mateus bagaimana? Harus sekolah. Waktu saya kawin dan anak sulung itu saya perintahkan orang untuk harus sekolah. Pokoknya keinginan mereka mau kuliah, mau ya sekolah. Tetap bertanggung jawab. Tidak dipisahkan anaknya ibu siapa. Pokoknya yang mau sekolah tetap saya bertanggung jawab. Begitu Bu. Berat tidak Pak membiayai keluarga dengan puluhan anak? Memang berat ibu, tapi harus risiko, tanggung jawab. Tetap kita sekolahkan dan tetap kita urus. Tapi biasanya nasihat apa? Ini kan kalau sandang Bapak sudah lengkapi, pangan juga. Iya. Tapi kan sebagai orang tua, sebagai ayah kan Bapak juga harus kasih bimbingan lah ya Iya, kepada istri maupun iya. anak-anak. Nah ini bagaimana membagi perhatian ke 50 anak lebih, ke 12 istri juga begitu. Nah, kalau sekali-sekali saya akan kumpul di rumah besar untuk berikan pemahaman, pengarahan, menyangkut artinya pemeliharaan anak, begitu. Sedangkan saya juga ya, pribadinya saya tetap kontrol menurut jadwalnya. Begitu. Bu Justina, kalau Pak Mateus ini sosok suami dan ayah yang seperti apa sih? Dia biasa-biasa saja Bu. Biasa tuh Makannya- bagaimana? Makan siapa adanya Bu, tidak pelese karena disesuaikan dengan keadaan kita terlalu banyak Bu. Jadi siapa adanya, seleranya, bagaimana yang kita kasih. Makan dia dikasih nikmati, apa aja mau dinikmati, begitu. Bu. Oke. Bapak, anak-anak Bapak ini juga katanya sudah banyak yang menikah tapi dengan lebih dari satu istri juga begitu ya. Mereka izin ke Bapak kalau mau Tidak menikah lagi Bu, yang satu itu yang saya kasih kawin.
istri yang kedua, ketiga, kalau ada yang kawin, bukan urusannya saya lagi. Hanya istri pertama yang saya tanggung jawab, begitu. Oh, tanggung jawab nih maksudnya bayar mahar begitu Iya, bayar belis. Belis adatnya tetap dijalankan. Sedangkan yang lain, orang tua tidak bisa urus lagi. Dorong urus diri sendiri Oke, sudah. jadi kalau mau menikah untuk yang kedua dan yang ketiga kalinya, harus modal mahar sendiri begitu ya. Pak Matius, apakah memang punya banyak istri itu sudah Bapak niatkan sejak dulu, sejak muda, atau bagaimana terjadinya hingga akhirnya istri sampai 12 begitu? Tidak, Bu. Artinya tidak tahu entah ini ya, memang sudah saya tetap jelaskan saja, ini takdir Tuhan sudah, Bu. Saya tidak berani untuk bahwa sejak saya muda langsung saya bilang kawin 12, memang tidak, Bu. Saya pernah dengar katanya Pak Matius sebagai kepala desa pernah mengadakan upacara adat untuk pertobatan karena telah menikah sebanyak 12 kali. Apa benar Pak itu? Pernah adakan pesta pemulihan. Untuk artinya saya juga berhenti kawin dan saya kasih dingin semua saya punya anak-anak. Kalau saya masih kawin lagi berarti saya punya anak-anak juga tidak dingin dan tidak aman secara adatnya. Jadi saya adakan pemulihan sejak sudah kawin artinya ibu yang ke-12 ini. Jadi itu istilahnya apa? Upacara adat untuk pemulihan. Untuk atau pertobatan? Iya, pemulihan sekaligus pertobatan. Apa yang salah Pak dalam pemahaman Bapak sebagai kepala adat menikah sampai 12 kali sehingga harus bikin acara pertobatan? Sekarang di segi agama Ibu, untuk saya juga harus ikut sesudah pemulihan, saya harus ikut perjamuan di dalam agama Kristen, Protestan. Dengan tidak ada larangan lagi karena saya sudah artinya ikut nikah adat sekaligus 12 orang begitu, pertobatan. Oke, berarti maksudnya di dalam agama Bapak yang Bapak anut sekarang itu tidak dibenarkan menikah lebih dari satu kali begitu? Iya, begitu. Jadi kalau saya langgar lagi mau kawin lagi berarti termasuk dosa sudah begitu ya. Memang Bapak masih ada keinginan untuk menikah lagi? Tidak lagi, Bu. Bapak umurnya berapa sih sekarang? 73 tahun. Oh, tapi ini benar udah tidak mau menambah? Tidak mau lagi, Ibu. Dan biar saya mau juga, Ibu, tidak ada lagi yang mau untuk Nona. Nona tidak mau lagi, Ibu ya. Ibu Justina, Pak Matius ini kan sudah jadi kepala desa 3 periode ya? Iya. Nah, ini berarti ada keuntungannya ya punya keluarga besar ya? Kenapa Bapak bisa jadi kepala desa 3 periode berturut-turut? Karena berulang, artinya dalam 3 periode ini saya terpilih karena suara dasar itu sudah ada dari keluarga. Suara dasar keluarga di luar, artinya keluarga jauh. Kalau sudah terkumpul, itu sudah yang menyebabkan saya terpilih. Jadi susah ya mengalahkan Bapak Matius ya kalau jadi kepala desa susah, ya? Bu. Anak, mantu, cucu, semua milih. Pak Matius, Ibu Justina, Ibu Maria, Ibu Dorcas, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya. Terima kasih.